Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Jadi, di video ini kita kedatangan device terbaru nih dari Advan. Ya, thanks banget ya Advan sudah kirim tablet yang menurut gue ini sangat menarik ya. Ini adalah Advan Sketsa. Ya, ini Advan Sketsa yang dilengkapi dengan stylus pen nih. Jadi ada pennya ya. Sesuai namanya, selling point tablet ini adalah untuk menunjang pekerjaan atau aktivitas yang memang memerlukan stylus. Atau ya, salah satunya bisa digunakan untuk menggambar. Nah, seperti biasa, buat yang sering nonton channel ini pasti tahu apa aja yang bakal kita bahas di video ini. Oke, yang pertama itu kita bakal bahas slot SIM card-nya, kemudian kita bakal tes face unlock-nya, kemudian kita bakal cek skor Antutunya, kita juga bakal cek skor Geekbench-nya, kemudian kita juga bakal cek sensor box-nya kayak gimana ya, kelengkapannya. Kemudian kita juga bakal cek kualitas Netflix-nya, kemudian kita bakal tes speaker-nya tentunya, dan kita tes kameranya, kemudian kita tes main game PUBG sebentar, dan tentunya kita bakal tes stylus pen-nya, sesensitif apa pen dari Advan Sketsa ini. Oke, baik, harga resmi dari Advan Sketsa ya, jadi dia tuh ada bundlingnya, ada bundle-nya gitu. Ini case-nya, ini kemudian device-nya, Advan Sketsa-nya, kemudian bersama stylus pen-nya ini harganya adalah Rp2.599.000 ini secara resminya. Kemudian kalau misalnya kalian beli device-nya doang, ini harganya tuh Rp2.099.000. Nah, berikut ini adalah spesifikasi dari tablet Advan Sketsa ini. Oke, sekarang kita unboxing dulu tabnya ini ya, Advan Sketsa-nya ini. Kalau untuk box ini bisa gue bilang ini cukup berat sih, serius. Di bagian depannya bisa dilihat ini adalah tampilan dari tabletnya, kemudian ini ada stylus pennya, ini logo Advan, ini tulisan sketsanya, dan kita dapat gratis ya dari Smartfren, gratis kartu perdana dengan bonus kuota 360 GB selama 24 bulan. Setiap isi ulang pulsa minimal 50.000 per bulan. Oke, kemudian di bagian kanannya ini bisa dilihat ini ada spesifikasinya ya. Layarnya ini 10,1 inci HD kualitasnya, kemudian RAM-nya ini 4 GB, ini RAM-nya 4 GB, dan internal storage-nya ini 32 GB, dan baterainya ini 6000 mAh. Mungkin ini yang bikin agak berat tuh mungkin baterainya ya. Kemudian di samping kirinya ini bisa dilihat ini ada ya tampilan dari Advan Sketsa-nya, tasnya seperti ini, dan di bagian bawahnya ini ada tulisan ya ini Comfort Advan, Comfort Tablet Android Sketsa. Warnanya ini apa? Mana ada warna nggak? Warnanya ini adalah blue. Sip. Sekarang di bagian ini, bagian belakangnya nih, ini ada spek yang tadi, kemudian ini lebih detailnya nih. 5 megapiksel kamera depannya dan 8 megapiksel kamera belakang. Kemudian ya ini octa-core. Dia tuh dari Unisoc ya. Kemudian ini menggunakan Android 9.0. Dan kalau misalnya kalian mau mencari informasi lebih lanjut bisa dicek ya di advandigital.com. Oke, sekarang langsung aja kita buka. Dan kalau misalnya kalian nanya apa aja, bukan apa aja, maksudnya ini tuh apa nih yang di samping ini? Ini adalah case-nya, nanti kita bakal buka. Oke, kita bisa kita lihat nih. Oke, yang pertama itu kita dapat device-nya. Ini adalah Advan Sketsa. Kemudian ini ada kartu garansi. Dan kita dapat kartu Smartfren-nya ini, kartu Smartfren. Kemudian ini adalah stylusnya, pennya ya. Nanti kita bakal unboxing pas kita bahas. Dan ini kita dapat micro USB, kabel micro USB. Dan ini kita dapat ini adalah adapter chargernya. Oke, dengan outputnya itu adalah 5 volt 2 ampere. Kemudian ini ada buku panduannya ya, panduan cepatnya. Dan ini ada silika gelnya. Dan gak ada apa-apa lagi. Oke, baik. Sekarang mari kita bahas device-nya. Dan jujur ya, di impresi pertama ini jujur gue ngerasa ini device-nya berat sih. Lumayan cukup berat ini ya. Serius, ini cukup berat. Mungkin karena baterainya juga yang 6000 mAh. Dan sekarang mari kita buka ini nih. Nah, itu lapisannya nih. Oke, sip. Mantap ya. Oke, pertama kali pegang tablet ini tuh jujur
kerasa berat dan cukup bulky ya, cukup tebal. Mungkin karena baterainya juga, balik lagi ini karena baterai. Untuk bezelnya bisa dilihat ini ya, kalau misalnya dilihat nih, dia tuh memang agak tebal bagian atas dan bagian bawahnya, sampingnya juga cukup tebal, tapi ini udah round ya. Tuh, jadi dia udah melengkung gitu kalau misalnya kalian lihat nih. Jadi nggak tajam ujungnya tuh, ini udah melengkung, udah bagus nih. Dan untuk di bagian belakangnya ini bisa dilihat kameranya terletak di tengah-tengah seperti ini. Biasanya kan ada di sini ya. Ini ada di sini beserta flashnya. Kemudian ini ada logo Advan dan ini lubang speaker. Ada dua ini lubang speaker. Kemudian di bagian kanannya ini ada tombol powernya ada di atas. Sementara si tombol volumenya ada di bagian bawah sini. Kemudian di bagian atasnya ini ada port jack audio dan ini adalah port micro USB untuk pengecasan ataupun transfer data. Di belakang di bagian kirinya ini ada polos ya, nggak ada apa-apa, polos. Kemudian di bagian bawahnya ini ada lubang mikrofon dan ini kelihatan banget ya, ini tuh kayaknya bisa dicongkel nih tuh kan. Jadi kayaknya ini nih ya kan, ini kayaknya baterainya bisa dibuka nggak ya baterainya, nanti kita lihat deh. Oke, sekarang mari kita nyalakan dan setting terlebih dahulu Advan Sketsa ini. Sekarang mari kita unboxing dulu untuk case-nya sambil menunggu ini download beberapa aplikasi ya. Kita download dulu beberapa aplikasi buat pengetesan dan sekarang sambil menunggu kita bakal buka soft case dari Advan Tab Sketsa ini. Oke, ini boxnya mungkin karena pengiriman juga kayak gini ya. Harusnya lebih rapi lah. Cuma mungkin ini pengirimannya aja. Bagaimana untuk soft case-nya? Sejujurnya gue masih punya juga sih yang Advan Tab 8 ya, dan soft case-nya bisa gue bilang cukup oke. Dan ternyata sama ya, hampir sama. Cuma ada bedanya nih, gue tahu nih bedanya nih. Oke, ininya hampir sama dengan case-case Advan Tab yang lainnya. Dan ini bahannya nih soft case tapi cukup cukup tebal ya, beda dari yang lain. Dan ini ada kayak apa ya, namanya apa sih kalau kayak gini tuh, jadi kalau misalnya jatuh tuh lumayan cukup terjaga sepertinya. Kalau misalnya kita lihat dari susunannya, gini ya. Oke, sip, kita pasang. Ini gimana depannya, mana depannya? Ini nih set, jadi gini ya. Nah, oke, kalau dari soft case nya ini gokil sih, ini soft case nya sangat amat dan lumayan jadi cukup berat ya, tambah berat ya. Dan ini kalau menurut gue ini untuk penyimpanan untuk stylusnya. Tapi ini enaknya nih kalau misalnya kita jatuh, ini kena ini dulu gitu kan tuh. Dan ini juga bisa dilihat nih, bisa dilihat ya, ini tuh masih ada lumayan cukup space. Jadi kalau misalnya kita tidurin seperti ini nggak akan langsung kena layar. Oke, cakep sih. Nanti kita coba lagi, tapi sekarang kita buka dulu. Karena sekarang kita bakal lanjut ke pengetesannya. Nah, sekarang udah gua setting dan jujur gua ini suka banget. Kenapa? Karena ternyata di Advan Sketsa ini dia tuh tidak menggunakan iOS ya. Dia menggunakan Android 9, tapi ini lebih ke stok Androidnya, bisa dilihat. Tidak ada yang namanya bloatware gitu ya. Ini lebih clean, lebih simple, dan lebih cepat. Cuman sayangnya memang karena stok gini ya, dia stok Android gini, jadi dia nggak ada aplikasi yang memang khusus dibuat oleh Advan untuk mendukung stylus pen-nya ini. Jadi nggak ada sama sekali nih. Jadi ini gue juga download nih, kayak Autodesk Sketch ya, Autodesk Sketch, Sketchbook. Kemudian gue juga download lagi beberapa aplikasi yang lainnya nih, Sketch juga, untuk mencoba stylus pen-nya. Sekarang mari kita ke poin pertama. Yang pertama itu kita bakal cek slot SIM card-nya, dan ternyata slot SIM card-nya itu ada di belakang sini. Jadi kita mesti buka nih, gue nggak tahu kenapa, dan cukup keras. Maksudnya gue nggak tahu kenapa Advan memilih masih menggunakan tipe seperti ini yang ngebuka back covernya ini ya. Sekarang gue buka dulu deh. Jujur
buka back covernya ini susah banget. Kelebihannya kalau memang susah memang bagus ya, karena kan kita nggak bakal buka back cover sering juga. Cuman kelemahannya adalah menurut gua, kenapa mesti ngebuka back cover sih kalau misalnya toh baterainya juga nggak bisa diganti. Ya kan? Nih, baterainya nggak bisa diganti. Jadi ngapain juga kita mesti buka ini? Harusnya mending ya di sebelah kirinya ini mungkin digunakan untuk slot SIM cardnya dan micro SD. Tapi ya nggak tahu lah alasannya kenapa ya. Oke, jadi ini slot SIM cardnya ini ada dua nih, nano SIM-nya ada dua ya. Kemudian ini bisa menggunakan micro SD sampai 128 GB. Oke, paling itu aja. Sekarang kita lanjut untuk tes face unlock-nya. Sekarang gua pasang dulu. Oke, baik. Sekarang mari kita coba untuk tes face unlock-nya, karena dia tuh tidak ada sensor fingerprint ya. Kita coba untuk tes face unlock-nya. Oke. Face lock. Oke, kita coba kecepatannya. Oke, pattern-nya dulu ya. Ngasal aja pattern-nya ya. Oke. Add face ID. Oke, cukup cepat. Dan sekarang mari kita coba. Cepat. Sekali lagi. Cepat. Oke, cepat. Jadi aman untuk face unlock-nya. Lanjut, sekarang kita bakal tes Antutunya. Oke, baik. Untuk skor Antutunya udah gua tes dan mendapatkan skor 97 ribuan poin, atau lebih tepatnya 97.091 poin. Oke, dan gue juga udah tes Geekbench-nya. Mana Geekbench? Kita lihat Geekbench-nya. Geekbench 5, dia mendapatkan skor. Oh, ternyata masih di... sorry. Ini harusnya ada history ya. Ada history. Oke. Nah, untuk single core-nya mendapatkan 149 poin dan multi core-nya 747 poin. Nanti kita bakal lihat ya di PUBG, di game PUBG dia mendapatkan settingannya apa. Oke, sekarang kita lanjut untuk cek sensor box-nya. Oke, gue udah install sensor box-nya. Dan mari kita lihat sensornya ada apa aja. Oke, sensornya cukup banyak juga yang hilang ya. Biasanya kalau untuk temperatur dan pressure ini memang jarang ada. Ini nggak ada magnetic sensor, kemudian gyroscope juga nggak ada, dan orientation sensor juga nggak ada. Dan kita coba lihat ini yang light sensornya, apa bekerja dengan baik? Oke, cukup bekerja dengan baik. Ini apa ya? Ini kan, nih. Oke, cukup bekerja dengan baik. Jadi kita tidak bisa untuk kompas kita nggak bisa, kemudian untuk VR nggak bisa, ngapain juga sih VR gede gini ya. Dan untuk main game yang ada giroskopnya ini nggak bisa karena dia tidak support. Oke, sekarang kita lanjut untuk cek kualitas nonton Netflix-nya ataupun nonton streaming film di berbagai aplikasi ya yang sejenis dengan Netflix. Kita cek ya. Untuk sertifikat Widevine ini dia mendapatkan sertifikat L3 ya, ini L3 ya, bukan L1, yang artinya memang dia tuh bisa streaming video hanya di kualitas 720 pixel ke bawah, kalau nggak salah 540 pixel kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah ya. Jadi dia tidak bisa 1080 pixel untuk streaming videonya. Dan memang untuk layarnya juga kan memang belum support 1080 ya, ini masih di HD atau 720. Ini lebih tepatnya 800 kali, bentar gua cek dulu ya. Dia tuh lebih tepatnya 800 kali 1280 pixel. Oke, sekarang waktunya kita cek speakernya. Oke, untuk volumenya gua set segini aja ya. Watch me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't let it go. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight.
Oke, gue baru ingat kita bagaimana. Oke, tes. Oke, gue baru ingat sekarang bagaimana kalau kita tes menggunakan apa lagi nih? Menggunakan case-nya. Oke, sebentar ya. Oke. Jadi si Advan itu bisa kita buat seperti ini nih. Jadi biar kita bisa diri ya. Nah, gitu nih. Berarti ada yang salah nih dari desainnya, bisa dilihat. Ini speakernya kan di sini ya. Ini udah bener nih desain case yang ininya udah bener. Tapi kalau misalnya kita bisa buat seperti ini, back cover dari case-nya ini, buat nahan gini, ini ketutup. Speakernya ketutup ini. Bagaimana ceritanya ini? Kita coba aja, oke? Sekarang kita coba. Oke, sepertinya untuk desain softcase-nya kayaknya mungkin Advan agak salah kali ya. Karena memang terasa bedanya ketika misalnya kita diriin seperti ini, suaranya bakal lebih mendem, sementara kalau misalnya kita giniin, suaranya lebih terdengar lebih bagus ya. Dan jujur, gue juga pakai tab Advan dan memang gue pakainya seperti ini karena buat nonton Netflix, bener gak? Oke, langsung aja kita bahas berikutnya, yaitu kita bahas kameranya. Baik, untuk kameranya langsung aja kita buka ya. Di aplikasi kameranya, allow, kemudian oke. Oh, dia ngasih tahu nih kalau untuk switch ke sini, kalau untuk settingnya ke sini. Oke. Settingnya oke, sip. Oke, ini adalah tampilan menu kameranya dari Advan, bisa dilihat. Di sini ada menu foto, ini menu video, dan ini menu switch kamera depan, kamera belakang seperti ini. Kemudian ini mode beauty sepertinya ya, mode beauty, dan ini mode HDR-nya on atau off atau auto. Kita coba auto aja. Kemudian ini flash, auto, ya off. Sekarang kita coba lihat mode-modenya. Modenya ini ada mode auto, mode manual, mode brush, panorama, filter, dan QR code buat nge-scan QR code ya. Kalau misalnya kita masuk ke mode manual, oke, kita bisa mengatur ini apa ya? Ini sepertinya exposure value ya. Oh iya benar, ini adalah exposure value sampai 3 dan minus 3. Kemudian kita ISO-nya juga bisa sampai 1600. Kemudian white balance-nya ada sunshine, cloudy, ya ini semuanya ada ya. Kemudian ini ada default, ini apa default? Oh, kontrasnya misalnya kita mau naikin. Kemudian saturasinya misalnya kita mau turunin. Ini bisa kita atur. Menarik ya. Dan ini apa ini? Ini adalah metering. Oh, ada meteringnya juga nih. Kita mau yang center ada, atau frame average atau spot metering. Kita pilih yang center aja. Oke, cukup menarik. Add ke close. Berikutnya ada brush tuh, jadi kalau misalnya kita pencet ini tuh bisa nyampe 30. Kita bisa nyampe 30 foto nih. Tuh. Oke. Jadi kita tinggal pilih aja foto yang mana mau kita ambil. Kemudian panorama udah tau ya, filternya nih ada ini nostalgia, vivid. Oke, filternya. Kemudian QR code untuk nge-scan QR code. Kemudian untuk settingannya, oke, bisa dilihat ini settingannya. Untuk kualitasnya ini bisa di 4:3 di 8 megapiksel paling maksimal ini ya. Kemudian apalagi nih, ada AI detect, ternyata ini bisa mendetek AI juga ya, AI-nya bisa mendetek muka maksudnya. Kemudian ada touching fotografi,
Oke, kemudian kalau misalnya untuk videonya kita lihat, videonya settingan videonya ini bisa mentok di HD 1080 pixel. Sedangkan kalau misalnya untuk kamera depan, coba kita lihat ya. Kamera depan videonya ini mentok di 720 pixel. Sorry, bentar tadi. Wih, ada microphone switch juga. Keren juga nih microphone switch. Oke, baik. Ini adalah hasil kamera dari Advan Tab Sketsa. Oke, pertama video menggunakan kamera depannya Advan Tab Sketsa ya. Ini kualitasnya di 720 pixel. Seperti ini ya. Ini untuk kamera belakangnya Advan Tab Sketsa. Oke, kameranya seperti ini, dan kalau misalnya ya, ini kualitasnya 1080 pixel. Ini gua lagi jalan kaki dan harusnya sih geter-geter ya. Oke, baik. Sekarang mari kita coba untuk bermain game nih. Kita bermain game di sketsa ini, di Advan Sketsa ini ya. Sejujurnya sih menurut gua ya, sejujurnya nih, ini memang gak cocok buat main game sih. Memang target pasarnya kayaknya bukan untuk main game ya. Gua mencet apa lagi? Ya kan? Memang bukan untuk main game. Kagok, dan dari ukurannya ini gede, dan dari beratnya juga ini lumayan cukup berat, dan bulky juga ya, cukup tebal juga. Tapi kita bakal lihat gimana grafis PUBG di Advan Sketsa ini. Ini bisa dilihat, ini grafisnya mentok di balance medium. Oke, sekarang kita onin aja, okein aja. Oke, sekarang mari kita coba bermain gamenya nih. Jadi tablet ini tuh menggunakan chipsetnya itu menggunakan Unisoc ya, SC9863A octa-core 1,6 GHz. Dan beginilah tampilannya. Oh, lumayan cukup terasa stutter tadi ya. Agak nge-lag juga tadi barusan. Mungkin ya entah itu sinyal atau apa itu. Kita coba. Ya, lumayan juga ya. Ketebalan dan kegedean gini tuh emang susah ya. Wah, oke, sip. Oke, kita coba. Oke. Wow. Kabur. Kita nyari senjata. Oke. Oke, ternyata walaupun bermainnya tuh cukup agak kagok ya, tapi ya oke lah ya. Oke, sekarang kita bakal lanjut untuk mengetes stylus pennya. Oke, sekarang kita bakal mencoba stylus pen sketsanya ini ya. Ini adalah boxnya nih, seperti ini boxnya. Kalau bisa kita lihat nih, bisa dilihat ini stylus pen sketsa, dimensinya ini 9,5 kali 144,30. Beratnya ini 15 gram ya, 20 gram dengan baterai, dan bahannya ini aluminium. Bahan ujung penanya ini POM, kemudian baterainya ini A4 ya, 1,5 volt. Dan ya ini tegangannya baterainya ini 1,0 volt sampai 1,6 volt. Oke, sekarang kita buka aja. Nah, ini adalah stylusnya. Kita sekarang coba buka dulu ya, kita pasang dulu ya. Ini tuh harusnya stylusnya ini aktif ya, dalam arti jadi kalau misalnya kita gunakan stylus ini misalnya untuk tab yang lain, misalnya ke Samsung, itu nggak bisa. Jadi ini tuh memang fokus dan khusus untuk si sketsa ini. Sekarang kita coba baterainya dulu nih, pasang baterainya dulu. Bentar ya, pasang itu seperti ini. Nah, ini dibuka dan harusnya seperti ini ya.
Oke, bahannya ini aluminium, enak banget ya dipegangnya. Oke, menurut gue ini udah enak banget dipegangnya, ya standar seperti pulpen biasa ya. Dan bahannya juga enak banget nih, terlihat elegan dan juga bisa nih, tuh bisa kayak gini ya. Kelihatan sebentar. Nah, bisa kayak gini nih. Tung. Dan sekarang kita bakal coba menggambar di sketsa ini. Gue kebetulan udah download aplikasinya ya. Nah, itu kekurangannya adalah jadi Advan tuh tidak menyediakan aplikasi bawaan Advan-nya. Sehingga fiturnya tuh ya memang tidak bisa dieksplor gitu. Kita Autodesk, kita coba yang ini dulu ya. Bagaimana sih dia tuh ininya, apa namanya, kualitas stylus pennya itu bagaimana. Oke, kita bikin baru ini, coba kita tes. Sip. Kalau misalnya kita pelan-pelan tesnya, oh dia nggak tebel ya, tuh kan, gue ini nggak ditekan nih. Tapi kalau misalnya kita tekan, tuh berarti dia memang apa ya, tuh sensornya tuh emang bagus ya. Jadi sensor tekanannya berarti ya, tuh kalau misalnya kita pelan-pelan nih, tuh kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita kasih tekanan nih, kayak nulis biasa aja nih, tuh jadi lebih tebal. Coba kita sorry, memang terasa ada delay ya, tapi itu sangat apa ya, sedikit banget delaynya. Tuh ada delaynya tapi nggak bakal terasa banget lah kalau kita lagi nulis tuh. Oke, cakep ya. Coba kalau misalnya untuk aktivitas lainnya bisa nggak? Oke, ini aktivitas lainnya aman. Kalau misalnya kita buka-buka yang lain, oke, kecil misalnya. Oke, bagus. Kita coba ya di aplikasi yang lain ya, aplikasi Sketch. Oke, tuh ini gue kalau misalnya gue nggak terlalu tekan jadi bisa kayak gitu tuh. Tapi kalau misalnya tekenin tebal tuh. Ya untuk harga 2 jutaan menurut gue ini udah lumayan oke lah ya. Ini rekomendasi buat kalian beli kalau misalnya kalian hobi bikin catatan, misalnya bikin catatan yang kalian tulis sendiri gitu kan, atau misalnya kalian hobi menggambar atau buat sketch ya, membuat desain atau apapun itulah. Oke, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Yang jelas target market dari Advan Sketsa ini adalah buat orang-orang yang memang untuk bekerja bisa ini ya, jadi buat presentasi, buat coret-coret hal-hal penting, buat coret-coret to-do list, kemudian untuk orang-orang yang suka menggambar atau orang-orang yang membuat sketsa juga oke. Kemudian untuk belajar sekolah juga oke. Ini layarnya yang luas bisa bikin kita belajarnya tuh jadi lebih nyaman, belajar online-nya tuh ya. Kemudian untuk Zoom meeting juga ini cocok banget kalau misalnya kalian yang suka meeting menggunakan Zoom meeting. Kita juga bisa menggunakan fitur dari stylusnya, yaitu kita bisa membuat kayak storyboard gitulah selama melakukan Zoom meeting. Oke, itu saja video kali ini ya. Langsung aja klik tombol subscribe kalau misalnya suka, kalau nggak suka silahkan dislike aja. Gua pamit, bye. Oh iya nih, gue lupa ngasih tahu nih. Jadi kita bisa naruh ini ya di sini ya. Kita naruh biasa casingnya di sini, tabnya di casingnya di sini. Kemudian ini untuk stylusnya kita simpen di sini. Nih, cakep nih kan. Jadi kita bisa bawa tabnya bareng stylusnya menggunakan casing bawaannya. Mantap, cakep ya. Let's go buat kerja.